Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu Ramadan syahrus siyam wal maghfirah war rahmah wa ridwanu lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Riwayat Al-Bukhari. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, saat sekarang ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah, dan juga bulan di mana dilipat gandakan bagi mereka yang mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah maupun ibadah-ibadah wajibnya. Dalam hal ini ada pertanyaan dari jamaah YouTuber menanyakan tentang setan yang dibelenggu, namun mengapa masih ada kemaksiatan, masih ada manusia yang bermaksiat. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kami sedikit akan mengulas, akan membahas salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadanu sufidat asyayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Nah, tentunya dua hadis itu setidaknya mampu menjawab pertanyaan dari jamaah YouTuber tentang bagaimana setan yang kondisinya dibelenggu oleh Allah, namun masih bisa berkeliaran, dalam hal ini menggoda manusia, yang mana manusia masih bisa melakukan kemaksiatan. Kalau kita telusuri dari syarah-syarah hadis, semisal dari Ibnu Hajar ataupun Ibnul Battal, dijelaskan bahwa makna hadis yang tadi itu ada dua pemaknaan. Yang pertama makna hakiki, dan yang kedua makna majazi. Yang pertama, di golongan ulama hadis memaknai yang hakiki bahwa makna hadis tersebut dimaknai sebagaimana teksnya, literasinya, yakni setan dibelenggu, pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Artinya kita maknai, kita pahami ya hanya sebatas itu, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan dampaknya apa? Sebagian manusia itu merasa bersantai-santai dalam hal ini mengisi bulan suci Ramadan dengan tidak optimal, dengan tidak sekuat mungkin, dan tidak sebaik-baiknya dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya. Maka dari itu akan muncullah perilaku kemaksiatan. Kemudian makna yang kedua,
makna majazi, yang dimana pertama setan dibelenggu itu sebagai kiasan belaka, sebagai ibarat saja, yang pada makna luasnya adalah setan itu dilemahkan oleh Allah, dibatasi oleh Allah, terkhusus di bulan suci Ramadan. Kenapa Allah melakukan demikian? Karena bulan suci Ramadan dikhususkan bagi hambanya, bagi kaum muslimin untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, dengan harapan hambanya itu akan mudah, akan ringan dalam melaksanakannya. Itu makna yang majazi. Jadi bukan dibelenggu secara literasi atau teksnya, atau diikat dengan besi, tapi dilemahkan oleh Allah, sehingga apa? Hambanya akan melaksanakan ibadahnya leluasa, mudah, dan bisa melaksanakan ibadah dengan optimal dan maksimal. Itu yang dimaknai dengan makna majazi. Terus terkait dibukanya pintu surga dan neraka, karena ya tadi itu Allah sudah melemahkan, membatasi setan untuk menggoda manusia, sehingga terbukalah pintu surga. Karena surga itu adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka-mereka yang mampu melaksanakan amaliyah ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh maksimal dan dengan penuh optimal. Dan pada akhirnya pintu neraka pun ditutup serapat-rapatnya. Karena apa? Karena mereka, hamba-hambanya itu, dalam melaksanakan ibadahnya, wabil khusus ibadah puasa, dalam menjaga hatinya, dalam menjaga lisannya, dalam menjaga lapar dan dahaga secara maksimal. Maka dari itu wajar ketika ada sebuah pertanyaan, karena hadis ini menjadi sedikit ambigu. Bisa jadi manusia itu merasa santai karena setan sudah dibelenggu. Tapi ingat, ketika setan dibelenggu, tidak kemudian tidak bisa berkeliaran atau tidak bisa menggoda manusia, tapi tetap bisa menggoda manusia. Maka dari itu, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, wabil khusus para jamaah YouTuber, bahwasanya kita hanya bisa berharap dan bisa berdoa kepada Allah untuk selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah ketika kita melaksanakan kesalahan, melaksanakan dosa-dosa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua akan mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan pada akhirnya kita juga mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa sujudana wa siyamana wa qira'atana birahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.